Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia Allah yang masih tercurah hingga saat ini, baik nikmat kesempatan, nikmat kesehatan maupun nikmat umur dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang islami. Pada hari ini insyaallah kultum berjudul niat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi ra'atin yang kiuha fahijratu ila ma hajar ilaih. Artinya sesungguhnya amal itu hanyalah tergantung pada niat, dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia inginkan. Hadis ini merupakan komentar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, bukan karena mencari keutamaan hijrah, tetapi karena mengincar seorang wanita yang ingin dinikahinya. Seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dengan hijrahnya itu tidak akan mengendaki keutamaan hijrahnya. Dia hanya mengendaki agar dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sehingga di dalam sejarah laki-laki tersebut dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Pertama, hadis ini berisikan sesuatu yang amat penting dalam Islam, yakni niat dan ikhlas. Amal harus ada niat, sedangkan niat harus ada keikhlasan agar dia diterima. Kedua, hadis ini pula yang dijadikan oleh para ulama sebagai parameter untuk membedakan tamyiz status hukum amal seorang antara adat dan ibadah, dan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, ketiga, hadis ini juga menegaskan betapa pentingnya ikhlasnya niat, sebab keikhlasan merupakan syarat diterimanya amal salih. Bagaimana yang telah diketahui, bahkan amal yang dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, baik karena ingin dipuji, ingin ketenaran, ingin harta dunia, dan semisalnya, akan membuat pelakunya celaka. Allah Ta'ala berfirman, man kana yaridul ayatad dunya wazinataha nawaffa ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna au ulaika alladhina laisa lahum fil akhirati ilan naru wa habita ma
صنعوا فيها وباطل Makan. ما كانوا يعملون. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaannya mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Hud ayat 15 sampai 16. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah mendengarkan Kakak Siva menjelaskan tentang niat. Jadi secara umum kalau kita melihat Sakit, Siva dan Sakwan serta jamaah sholat tarawih hari ini, amal itu tadi disampaikan tergantung dari niat kita. Ya, terus untuk dikatakan kapan amalan kita itu bagus atau tidak, ada yang disebut dengan ihsanul amal. Ihsanul amal itu adalah amal yang baik. Itu terdiri dari dua hal. Yang pertama yang Kakak Siva sudah sampaikan, niatnya harus ikhlas. Berarti kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus berniat memang ikhlas karena Allah. Misalnya, alhamdulillah sekarang sejak Ramadan dan sebelumnya tapi bermeningkat di Ramadan, kita melakukan banyak sholat sunnah. Sakit, Sakwan, Siva sudah mendengar ceramahnya Abi sholat sunnah wudhu dilakukan. Itu dilakukan karena Abi atau karena apa? Karena Allah. Nah, itu artinya tergantung dari niatnya. Tapi kalau Sakit, Sakwan bilang, takut gak sama Abi deh, saya kalau tidak sholat sunnah nanti dimarahin, berarti itu niatnya karena Abi. takut kepada Abi. Dapat pahala atau tidak? Itu Tidak. termasuk ihsanul amal atau tidak? Tidak. Nah, tidak bagus karena niatnya bukan karena Allah. Nah, terus berarti tadi harus niat ikhlas karena Allah untuk semua yang kita mau lakukan. Mau belajar online kah, atau mau makan kah, atau mau main kah, semua harus diniatkan karena ikhlas karena Allah. Nah, terus itu yang pertama, harus ikhlas karena Allah. Terus yang kedua, apakah semuanya kita harus ikhlas karena Allah? Misalnya, biar bisa bohong-bohong saja deh. Tadi sudah Kak sholat bilang muka saja, belum Pak sholat sunnah bilang muka saja. Sudah Pak saya sholat sunnah wudhu, padahal belum Kakak dia bohong-bohong. Tapi dia bilang ikhlas dia saja berbohong. Bisakah begitu? Bisa atau tidak? Hah? Bisa atau tidak? Hah? Makanya itu syaratnya amal harus niatnya ikhlas. Yang kedua, caranya harus sesuai dengan Islam. Kalau misalnya dikatakan berbohong itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Berarti itu caranya tidak sesuai dengan Islam. Berarti amalan yang tidak baik. Karena dia bilang niatnya ikhlas tapi caranya tidak sesuai dengan Islam. Iya toh? Setuju? Nah, jadi kesimpulannya kalau mau baik amalannya harus yang pertama apa Pak Ustadz? Harus ikhlas seperti Kakak Siva. Yang kedua, caranya harus sesuai dengan Islam. Ketiga, ihsanul amal tuh intinya harus dua yang berikutnya kita perbaiki adab-adabnya dan lain sebagainya. Demikian dihadapi Fisabilil Haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.